Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah hari ini masih bertemu dengan Ibu Irfah di mata pelajaran Akidah Akhlak. Marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebentar Ibu akan buka materinya hari ini. Insya Allah untuk pembahasan di semester pertama ini, di bab yang pertama, pelajaran akidah akhlak, akan kita bahas mengenai cerminan dan nilai mulia al-asma al-husna. Jadi di kelas 12 ini, untuk materi yang pertama kita membahas mengenai al-asma al-husna. Al-afu, al-rozak, al-malik, al-hashib, al-hadi, al-khaliq, dan al-hakim. Kita lanjut pembahasannya. Jadi kompetensi dasar yang akan kita bahas mengenai materi kita, mengenai cerminan dan nilai mulia al-asma al-husna, ada 4 kompetensi dasar yang akan kita bahas. Yang pertama, 1.1 menghayati kebenaran dan kebesaran Allah melalui al-asma al-husna. Yang 2.1 mengamalkan keluhuran budi, saling memaafkan dan peduli sebagai cermin yang terkandung dalam al-asma al-husna. Yang ketiga, 1 menganalisis makna dan upaya meneladani al-asma al-husna. Yang 4.1 menyajikan hasil analisis tentang makna dan upaya meneladani al-asma al-husna. Kita bahas yang pertama mengenai Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Afu, yaitu Maha Pemaaf. Nama Al-Afu merupakan nama ke-83 dari 99 Al-Asma Al-Husna. Al-Afu sendiri diambil dari akar kata yang tadi dari huruf ain, fa, dan wawu. Maknanya meninggalkan sesuatu dan memintanya. Dari sini lahir kata afu yang berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah atau maafkan. Dalam beberapa kamus, kata afu berarti menghapus, membinasakan, dan mencabut akar sesuatu. Kata al-afu sendiri berarti Allah maha memaafkan kesalahan hambanya. Pemaafan Allah tidak hanya tertuju kepada mereka yang bersalah secara tidak sengaja atau melakukan kesalahan yang tidak diketahui, melainkan pemaafan secara universal diberikan kepada semua hambanya, bahkan mereka sebelum mereka meminta maaf. Terdapat dalam surat Ali Imran ayat ke-155. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh syaitan disebabkan sebagian kesalahan dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau, tetapi Allah benar-benar telah maafkan mereka. Sungguh Allah maha pengampun, maha penyantun. Subhanallah ya. Lanjut. Teladan yang dapat diambil dari nama baik Al-Afu, yang pertama meyakini bahwa Allah memaafkan kesalahan hambanya, terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat ke-47. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Yang kedua, perintah untuk menjadi manusia pemaaf dan penutup aib orang lain, terdapat dalam surat An-Nisa ayat ke-149. Jika kamu menyatakan kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah maha pemaaf, maha kuasa. Yang kedua, Asmaul Husna yang kita bahas mengenai Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Pengertian Ar-Razzaq atau nama Ar-Razzaq merupakan nama ke-18 dari 99 Al-Asma Al-Husna. Kata Ar-Razzaq terambil dari akar kata ro, za, dan qauf, berarti rezeki atau penghidupan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rezeki berarti sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan, dapat berupa makanan, nafkah, dan lain-lain. Dan Imam Al-Ghazali menjelaskan kata Ar-Razzaq adalah dia yang menciptakan rezeki dan menciptakan yang memberi rezeki, serta dia pula yang mengantarkannya kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat ke-58. Sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki yang memiliki kebutuhan yang kukuh. Yang kedua, teladan dari sifat Ar-Razzaq.
meyakini bahwa Allah menjamin rezeki setiap makhluknya, serta berusaha mendapatkan rezeki. Yang kedua, saling berbagi rezeki kepada makhluk lain. Jadi tetap ya, memang di dalam rezeki kita ada hak orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, Asmaul Husna yang ketiga itu Al-Malik, Maha Penguasa. Pengertian Al-Malik merupakan nama ke-18 dari 99 Al-Asma Al-Husna. Kata Al-Malik secara umum diartikan raja atau penguasa. Kata Al-Malik terdiri dari huruf mim, lam, dan qaf yang rangkaiannya mengandung arti kekuatan dan kesahihan. Imam Al-Ghazali menjelaskan arti Al-Malik ialah dia yang tidak butuh pada sesuatu dan dia adalah yang dibutuhkan. Dalam surat Al-Toha ayat 114, maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Yang kedua, keteladanan dari nama baik Al-Malik. Yang pertama, meyakini bahwa Allah maha menguasai segala kekuasaan. Jadi, segala kekuasaan itu mutlak adalah milik Allah. Meminta izin kepada pemilik barang dan bertanggung jawab. Segala sesuatu yang ada di bumi, di langit, semua isinya adalah milik Allah. Maka kita harus minta izin kepada Allah. Dan kita harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan. Perbuatan kita semuanya harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Lanjut, yang keempat atau yang D, mengenai Asmaul Husna Al-Hasib, maha mencukupi dan maha pembuat perhitungan. Pengertian Al-Hasib merupakan ke-41 dari 99 Al-Asma Al-Husna. Kata Al-Hasib berakar kata huruf ha, shin, dan ba mempunyai arti menghitung dan mencukupkan. Terdapat dalam surat An-Nisa ayat ke-6, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian itu. Lalu apa sih keteladanan yang dapat kita ambil dari nama baik Al-Hasib? Yang pertama, meyakini bahwa hanya Allah yang memberi kecukupan dan membuat perhitungan. Yang kedua, mengevaluasi diri secara konsisten, karena seseorang yang mengimani sifat Al-Hasib akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Jadi jelas bahwa kita tergantung meminta tujuan, minta tolong hanya kepada Allah. Lanjut yang kelima, yaitu Asmaul Husna Al-Hadi, maha pemberi petunjuk. Pengertian Al-Hadi merupakan nama ke-94 dari 99 Al-Asma Al-Husna. Kata Al-Hadi sendiri berakar kata dari huruf ha, dal, dan ya, berarti tampil ke depan untuk memberi petunjuk dan menyampaikan dengan lemah lembut. Dan terdapat dalam surat Al-Furqan ayat ke-31, dan cukuplah Tuhanmu menjadi petunjuk, menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Jadi hanya Allah yang memberikan petunjuk kepada manusia dan penolong manusia. Yang kedua, teladanan apa sih yang dapat kita ambil dari sifat Al-Hadi? Yang pertama, meyakini bahwa petunjuk Allah adalah petunjuk paling sempurna. Yang kedua, membagikan petunjuk kepada orang lain dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Jadi, ketika kita sebagai orang merasa, kita jangan sampai sombong. Ketika kita mempunyai ilmu, kita merasa ilmu kita baru sedikit. Maka kita berkewajiban mencari ilmu lagi kepada orang yang lebih paham ilmunya, yang lebih banyak ilmunya. Atau ketika memang kita merasa ilmu kita pun ada walaupun sedikit, kita jangan pelit untuk berbagi ilmu kita kepada orang lain. Yang ke-F, maha pencipta atau Al-Khaliq. Al-Khaliq merupakan nama ke-12 dari 99 Al-Asma Al-Husna. Kata Al-Khaliq berakar kata dari huruf K, lam, dan Qaf, berarti mengukur dan menghapus. Makna ini lalu mengalami perluasan antara lain dengan arti menciptakan dari tiada dan menciptakan tanpa suatu contoh terlebih dahulu. Jadi Allah yang memang menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Terdapat dalam surat Az-Zumar ayat ke-62, Allah pencipta segala sesuatu dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Lalu keteladanan apa yang dapat diambil dari sifat Al-Khaliq? Yang pertama, meyakini bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, motivasi berkreasi dan inovasi. Nah, mungkin terkadang kita masih bingung apa sih bedanya antara kreasi dengan inovasi. Jadi kreasi atau kreatif berarti memiliki daya cipta atau kemampuan untuk menciptakan. Setiap orang mampu menciptakan sesuatu yang berada dalam dirinya. Dan inovatif berarti memperkenalkan sesuatu yang bersifat pembaruan atau kreasi baru. Jadi kreatif itu dari yang belum ada menjadi ada, sedangkan
inovasi dari yang sudah ada diperbarui lagi menjadi lebih baik atau kreasi yang lebih baru. Yang terakhir, Maha Bijaksana atau Al-Hakim. Al-Hakim nama ke-47 dari 99 Al-Asma'ul Husna. Kata Al-Hakim berasal dari huruf H, Qaf, dan Mim, berarti bijaksana. Nama Al-Hakim menunjukkan bahwa Allah Maha Bijaksana atas segala sesuatu. Dengan kebijaksanaannya, Allah memberikan manfaat dan kemudahan makhluknya atau menghalangi dan menghindarkan terjadi kesulitan bagi makhluknya. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-269, Dia menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Lalu keteladanan apa sih yang dapat kita ambil dari sifat Al-Hakim? Yang pertama, meyakini bahwa Allah Maha Bijaksana atas segala sesuatu. Sebagai umat Islam, maka kita wajib menerima segala hal yang telah diberikan Allah kepada kita. Bahkan kita harus berpikir positif dalam memahami kebijaksanaannya. Ya, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Jika memang ada kekurangan, Ibu memohon maaf. Memang semata-mata itu dari Ibu sendiri. Ketika memang ada sesuatu yang benar, itu semata-mata dari Allah SWT. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.